Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini saya akan membagikan latihan ujian sekolah buat kalian semuanya. Jadi untuk persiapan ujian sekolah kalian supaya lebih matang lagi, maka kalian harus sering melakukan latihan-latihan soal. Oke, untuk video yang pertama ini di latihan ujian sekolahnya saya ambil materi kelas 8 getaran dan gelombang dan materi usaha. Silakan disimak video ini sampai selesai. Oke. Oke, untuk persiapan ujian sekolah, untuk materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang materi getaran dan gelombang. Jadi saya langsung bacakan satu buah soal, setelah itu baru saya akan menjelaskan sedikit tentang teorinya. Di soal uji coba ujian nasional atau UJUN yang kedua, ini saya pakai di paket B. Saya pakai lembar soal UJUN 2 paket B bulan Maret tahun 2018. Soalnya seperti ini. Gelombang merambat pada tali dalam waktu 15 sekon dan terbentuk 30 bukit dan 30 lembah gelombang. Jika jarak antara dua dasar gelombang terdekat ketiga 60 cm, cepat rambat gelombang tersebut adalah. Oke, jadi saya jelaskan sedikit tentang teori gelombang. Jadi di gelombang itu, misalnya ini gelombang, ini adalah puncak gunung atau disebut dengan bukit, dan ini adalah lembah. Satu gunung, satu lembah sama dengan satu gelombang atau disebut dengan satu lambda. Satu panjang gelombang atau satu lambda terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Di materi gelombang itu kita menyiapkan atau mempelajari, di situ pasti ada frekuensi, kemudian ada waktu, dan ada lambda atau panjang gelombang, kemudian ada cepat rambat gelombang. Frekuensi rumusnya N per T. N adalah banyak gelombang. Sementara T adalah waktu untuk melakukan satu kali gelombang. Atau kalau misalnya di soal disebutkan waktu untuk beberapa gelombang, selalu disiapkan aja untuk waktu satu gelombang dan N-nya juga untuk satu gelombang. Jadi satu bukit dan satu lembah. Bagaimana jika ada gelombang yang diketahuinya seperti ini? Nah, panjang dari sini sampai sini. Ini kan setengah, ini juga setengah. Berarti ini kalau kita gabungkan tetap membentuk satu bukit. Artinya jika panjang dari ujung puncak dari gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua, itu berarti tetap dia satu lambda. Karena yang kita arsir di sini, kalau kita gabung di sini membentuk satu gunung gitu. Sekarang untuk V, panjang gelombang. V itu bisa dihitung dengan menggunakan 3 rumus. Yang pertama bisa lambda kali frekuensi atau panjang gelombang kali frekuensi. Yang kedua V sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Dan yang ketiga V sama dengan jarak per waktu. Jadi ada 3 rumus. Yang mana yang akan kita gunakan itu disesuaikan dengan data yang ada di gelombang tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal yang tadi saya bacakan pertama. Oke, kita perhatikan soal yang tadi saya bacakan. Gelombang merambat pada tali dalam waktu 15 sekon. Ini langsung kita garis bawah. 15 sekon berarti itu waktu. T diketahui 15 sekon.
T untuk berapa gelombang? Nanti kita cek, nanti kita perhatikan. Lanjut. Terbentuk 30 bukit dan 30 lembah. Nah, 30 bukit, 30 lembah. Satu bukit satu lembah adalah satu gelombang. Berarti kalau 30 bukit 30 lembah berarti N sama dengan 30. Jumlah gelombangnya 30 dalam waktu 15 sekon. Berarti kalau satu gelombang waktunya berapa? T1 sama dengan waktu untuk satu gelombang sama dengan 15 sekon dibagi 30 gelombang sama dengan 1/2 sekon atau 0,5. Nah, ini data kita. Yang kedua, saya lanjutkan untuk membaca soalnya. Jika jarak antara dua dasar gelombang terdekat ketiga 60 cm, dua dasar gelombang terdekat. Kita coba gambar di sini. Dua dasar gelombang. Ini kan dasar gelombang, tapi jarak antara dua dasar adalah 60 cm. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau dari dasar sini sampai sini, berarti dia 1 lambda. 1 lambda sama dengan 60 cm. Karena jarak antara dua dasar gelombang terdekat adalah 60 cm. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah V. V, saya pakai rumus ini aja, lambda kali F. Tapi karena kita belum memiliki F, kita hitung dulu F. Rumusnya F sama dengan N per T. N-nya pakai 1, T-nya pakai setengah, 0,5. 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Frekuensinya adalah 2. Baru kita masukkan ke rumus ini. Lambdanya 60 cm dikalikan frekuensinya 2. 60 kali 2, 120 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Saya akan melanjutkan dengan soal yang berikutnya, masih di materi gelombang. Tapi ini berbeda, yang ini diketahui data dalam bentuk gambar. Soal ini adalah soal ucun juga, soal ucun 1 tahun 2017-2018 di bulan Februari yang paket A. Oke, soalnya gelombang merambat pada tali dengan data seperti gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar gelombang seperti ini. Kemudian jika jarak K sampai L adalah 80 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah sekarang kita harus membaca gambar yang disediakan oleh soal tersebut. 0,5 sekon itu untuk waktunya. Ada berapa gelombang dengan waktu 0,5 sekon? Perhatikan ini aja. 1 gunung 1 lembah. Berarti sampai sini 1 gelombang. 1 gunung 1 lembah. Sampai sini 2 gelombang. 1 gunung 1 lembah. Berarti 3 gelombang atau waktu untuk 3 gelombang sama dengan 0,5 sekon. Kita tidak usah mencari untuk waktu untuk satu gelombang berapa sekon. Langsung kita cari dulu untuk frekuensinya. F sama dengan N per T. N-nya tetap kita pakai 3, T-nya 0,5. 3 dibagi setengah sama dengan 6. Jadi frekuensinya sama dengan 6. Kemudian dari data ini, jarak K sampai L. Nah, ini kita cari. Sampai sini. Nah, perhatikan ini, dari puncak gunung yang pertama ke puncak gunung yang ketiga. Berarti ini sampai sini 1 gelombang, ini sampai sini 1 gelombang. Berarti 2 lambda sama dengan 80 cm. 1 lambda sama dengan 80 bagi 2, 40 cm. Sudah ada 2 data, lambda dan F. Pertanyaannya cepat rambat. Seperti tadi, V sama dengan lambda kali F sama dengan 40 kali 6.
sama dengan 4 kali 6, 24 tambah 0, 240 cm per sekon. Jadi jawabannya adalah A. Nah, soal pertanyaannya sama, cepat lambat, tapi data yang diberikan berbeda dan cara mengerjakannya tetap sama, hanya bagaimana kalian menginterpretasikan data yang ada di soal itu akan terlihat dari bagaimana kalian atau siswa-siswi itu memahami betul konsep dasar dari materi gelombang tersebut. Lanjut kita ke soal usaha. Ini masih materi kelas 8. 3 gaya masing-masing 60 Newton ke selatan. Nah, seperti ini. Langsung kita gambar. Selatan 60, 40 Newton ke utara, dan 80 ke selatan. Ketiga gaya bekerja pada sebuah benda. Jika usaha bersama ketiga gaya terhadap benda adalah 720 Joule, jarak perpindahan benda dari posisi awal adalah. Nah, sekarang kita hitung dulu resultan gayanya. Yang searah dijumlahkan kemudian dikurangi yang berlawanan arah. Ini yang searah yang ke selatan berarti 60 ditambah 80 dikurangi 40. 60 ditambah 80 sama dengan 140 dikurangi 40 sama dengan 100 Newton. Arahnya kemana? Karena yang lebih banyak adalah ke selatan, berarti ini arahnya adalah selatan. Setelah itu kita masuk ke rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha dengan satuan Joule. F adalah gaya. Saya tulis ya. W adalah usaha. Satuannya adalah Joule. F adalah gaya. Satuannya adalah Newton. Dan S adalah perpindahan. Dengan satuan meter. Oke, di sini diketahui usahanya adalah 720. Pertanyaannya adalah jarak perpindahan benda. Berarti S yang kita cari. S sama dengan W dibagi F. 720 dibagi F-nya 10. Kok 10? 100. 720 dibagi 100. Coret. Coret sama dengan 7,2 meter. Arahnya ke selatan. 7,2 meter arahnya adalah selatan. Ini soal yang lumayan mudah sih ya untuk kategori sedang atau mudah. Oke, satu soal lagi. 2 gaya berlawanan arah masing-masing 80 Newton dan 20 Newton bekerja pada troli. Berarti ini ke kanan 80 dan ke kiri 20. Kita langsung hitung resultan gaya. 80 kurangi 20, 60 Newton. Troli mendapat percepatan 3 meter per sekon. Rumus gaya F sama dengan M kali A. F gaya, M massa, A percepatan. F gaya, M massa, A percepatan. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Kita hitung massa. M sama dengan F dibagi A. 60 dibagi 3. Sama dengan 20 kg. Agar percepatan troli menjadi 2 meter per sekon kuadrat, yang harus dilakukan pada troli adalah, nah ini pertanyaannya menalar tapi bisa dihitung juga. Karena tadi percepatannya 3 meter per sekon kuadrat itu masanya 20 kg, jika sekarang diinginkan percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat, berarti menurun apa yang harus dilakukan pada troli. Jadi langsung kita hitung aja masanya sekarang. Massa sekarang adalah 60 dibagi percepatannya jadi 2. 60 dibagi 2, 30 kg. Massa dari troli tersebut adalah 30 kg. Dari tadinya 20 kg. Apa yang dilakukan? Menambah
massa troli 10 kg. Menambahkan muatan atau massa pada troli 10 kg. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena tadi dari 20, semula 20 kg menjadi 30 kg. Itu artinya adalah ditambah 10 kg muatannya. Jawabannya C. Oke, soal yang kamu kirimkan tadi itu adalah materi kalor, materi kelas 7. Jadi di materi ini kalian membahas tentang perpindahan kalor dan menghitung berapa jumlah kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk berubah wujud. Nah, kalau dia soalnya dalam bentuk grafik, yang harus kalian pahami yang pertama adalah ketika benda berada di titik A, berarti dia berupa es, wujudnya padat. Kemudian dia akan menyerap kalor, menyerap panas untuk berubah sampai dia mencair atau berada di titik B. Nah, dari titik B ke titik C ini adalah proses melebur atau mencair. Kemudian masih terus menyerap kalor, menyerap panas. Di titik C sampai titik D dia akan mendidih. Nah, sampai di posisi titik D dia akan menguap. Jadi prosesnya di sini adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pertanyaan tadi adalah menghitung berapa jumlah kalor yang dibutuhkan oleh es sampai dia berubah di posisi C ke D. Pertanyaannya kan di situ. Nah, saya jelaskan dari sini. Dari A ke B, pokoknya yang grafiknya miring begini, itu untuk menghitung kalornya rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Kalau anak-anak biasa memplesetkan dengan kita makan coklat di taman. Q sama dengan MC delta T. Q kalor, M itu massa dari benda atau massa dari esnya, C itu adalah kalor jenis. Nah, ini hati-hati, C di sini kita pakai kalor jenis es karena benda dalam bentuk es. Delta T itu perubahan suhu. Berarti dari ini perubahan suhunya adalah 10 derajat. 0 dikurangi minus 10. 0 dikurangi minus 10. Ini kan jadi positif. Jadi jawabannya untuk delta T-nya adalah 10. Terus kalau disuruh menghitung berapa jumlah kalor dari posisi B ke C, pakai rumusnya Q sama dengan M kali L. L itu apa? L adalah kalor lebur. Setelah itu kalau dia ditanyakan berapa jumlah kalor dari posisi C ke D, ini adalah proses untuk sampai mendidih. Karena grafiknya juga miring, maka rumusnya adalah Q sama dengan MC kali delta T. Tapi hati-hati di C di sini, kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Karena posisi benda sekarang ketika di titik C ke D, ini posisinya sekarang bukan es lagi, tapi dia sudah bentuknya air. Di soal tadi diketahui data, massa dari esnya adalah 3 kg, kemudian ada kalor jenis es 2100, kalor lebur 336.000, dan kalor jenis air 4200. Mana yang kalian gunakan dari ketiga kalor jenis ini, kalian sesuaikan dengan pertanyaannya. Karena pertanyaannya adalah kalor dari C ke D, berarti di sini posisinya air, berarti yang digunakan adalah C air. Massa. Delta T-nya berapa? Perubahan dari C ke D itu perubahan suhunya adalah 10 dikurangi 0. Rumus delta T sama dengan T2 dikurangi T1. T2-nya mana? T2-nya 10. 10 dikurangi 0, berarti kan 10. Oke, sekarang kita hitung. Q sama dengan MC delta T. Ini adalah Q dari C ke D. Masanya 3, kalor jenis air 4200, delta T-nya 10. Ini setelah dihitung jadi 126.000 joule. Karena di option jawabannya itu dalam kilojoule, maka ini dibagi 1000. Dibagi 1000 berarti kan ini dicoret. Jadinya 126 kilojoule. Gitu ya. Oke, siswa-siswi kelas 9 semuanya, semoga video yang saya berikan tadi tentang pembahasan untuk materi gelombang, kemudian usaha dan kalor bisa bermanfaat untuk kalian belajar dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian sekolah. Terima kasih atas perhatian sudah menonton video ini.
Kalian bisa request untuk pembahasan soal selanjutnya, jadi masih ada sekitar 3 minggu sebelum ujian sekolah dilaksanakan. Setiap minggu saya akan usahakan untuk memberikan pembahasan soal ujian sekolah materi IPA. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.